Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Husnan Mukhtar, mahasiswa dari program studi Akidah dan Filsafat Islam dengan nomor induk mahasiswa 0702012037 dari kelas Bahasa Inggris Intensif Basic 2F akan menjelaskan tentang Simple Past Tense. Sebelumnya, ngomong-ngomong tentang simple past tense tentunya sudah tidak lagi asing bagi kita. Simple past tense adalah suatu tenses atau pola kalimat dalam bahasa Inggris yang dimana di dalamnya dimaksudkan bahwa maksud itu sudah terjadi di masa lampau atau kejadian itu sudah terlewatkan. Nah, bagaimana? Kita langsung lihat saja contohnya. Pertama, James was a football player 2 years ago. James adalah seorang pemain sepak bola 2 tahun yang lalu. Berarti 2 tahun yang lalu James adalah seorang pesepak bola atau seorang pemain sepak bola. Dan sekarang apakah James masih sebagai seorang pemain sepak bola? Berdasarkan kalimat itu tentu tidak. Karena James menjadi pemain sepak bolanya itu 2 tahun yang lalu. Terus contohnya yang negatif. Peter didn't come to the party last night. Peter tidak datang ke pesta malam tadi. Jadi malam tadi, di mana malam itu ada pesta, Peter nggak datang. Ya sudah, menunjukkan bahwa maksudnya itu telah terlewatkan dalam jangka waktu yang sudah dilewati. Nah, terus yang contoh yang ketiga yang integratif. Did you clean my room? Apakah kamu membersihkan ruanganku? Nah, di sini ada did. Did itu adalah bagi simple past tense cocok karena itu artinya adalah apakah kamu telah membersihkan ruanganku? Apakah kamu yang telah membersihkan ruanganku? Did you clean my room? Jadi ruangannya ya sudah bersih dulu, baru saya tanya, did you clean my room? Nah, begitu. Nah, oh ya, sebelumnya tadi kan ada yang kolom merah dan kolom biru. Yang kolom merah itu simple past tense, yang kolom biru juga simple past tense. Akan tetapi yang kolom merah itu adalah simple past tense yang tidak menggunakan verb alias menggunakan nominal atau kata sifat dan lain sebagainya. Sementara yang kolom biru adalah simple past tense yang menggunakan verb atau kata kerja yang main. Nah, terus dan saya di sini akan menjelaskannya tentang simple past tense yang menggunakan verb. Nah, verb dalam bahasa Inggris itu terbagi menjadi dua, ada regular verb dan irregular verb. Regular verb itu artinya ya kata kerja yang beraturan. Nah, mudahnya regular verb adalah satu kata kerja yang nantinya dalam simple past tense itu diberi akhiran ed dalam verb 2-nya. Jadi yang for example yang kata kerja play jadi played, stay dari stayed, dan walk jadi walked. Nah, sementara yang irregular verb atau kata kerja tidak beraturan itu mudahnya tidak diakhiri dengan ed, tidak ditambahkan dengan ed. Nah, terus bagaimana? Ya bebas. Kadang ada yang sama tapi bunyinya beda, ada yang benar-benar sama, nggak bunyinya pun sama. Ada pula yang kalimat yang katanya benar-benar berubah terus menjadi huruf yang beda. Nah, contohnya itu go jadi went, eat jadi ate, take jadi took, put tetap put, cut tetap cut. Nah, ada lagi set tetap set, dan selanjutnya
dan lain-lain. Ya, kita lanjutkan. Untuk simple past tense yang bentuk affirmative form ya, itu formulanya ada subject dan verb 2. Nah, untuk objek itu hanya sebagai pelengkap, jadi nggak wajib. Hanya ada subjek dan verb 2-nya saja pun sudah sah dikatakan simple past tense. Lebih lengkap lagi kalau ditambahkan keterangan. For example, I saw her bunnies yesterday. Saya melihat kelinci-kelincinya kemarin. Terus ada you told me about philosophy last night. Kamu menceritakanku tentang filsafat malam tadi. Nah, jadi so itu bentuk verb 2, told juga bentuk verb 2. Apa so dari kata apa? See. Told dari kata tell. Terus ada we walk together. Nah, walk ini yang regular. Jadi asalnya itu dari kata walk, jadi walked. Ada ed-nya. They played games on the street. He ate kebabs with me last Sunday. She cooks fried rice. Terus ada the cat died in 2020. Jadi yang pertama itu pakai regular verb, terus regular, terus yang we pakai regular, they juga regular. Ate itu berarti regular, cook berarti regular, dan died itu berarti regular. Nah, terus untuk bentuk negatif formnya simple, ada subject. Nah, di sini tidak lagi pakai verb 2 tapi verb 1. Tapi dengan catatan diawali sebelum verb 1-nya itu ada did yang ditambahkan not. Nah, untuk objek dan keterangan itu ya sebagai pelengkapnya. Nah, did not singkat boleh jadi didn't. Jadi for example, yang tadinya I saw her bunnies yesterday, saya melihat kelinci-kelincinya kemarin. Kalau dibentuk negatif form, jadi I didn't see her bunnies yesterday, saya tidak melihat kelinci-kelincinya kemarin. Nah, itu yang tadi told jadi kembali ke tell. You didn't tell me about philosophy last night. Nah, we didn't walk together. Terus they didn't play chess on the street. Tadi played jadi play biasa. He didn't eat kebabs with me on Sundays. Dan selanjutnya. Lanjut kita ke interrogative form. Dalam interrogative form bentuknya did-nya dipindah ke depan, terus diikuti subjek dan verb 1. Nah, objek itu menyusul atau mengikuti. Begitu juga keterangannya. For example, did I see her bunnies yesterday? Apakah aku melihat kelinci-kelincinya kemarin? Nah, bagaimana? Ini berarti ada responsnya. Responsnya itu kalau misalkan saya misalkan lagi berhuma bertanya pada diri saya sendiri, misalkan did I see her bunnies yesterday? Terus yes, I did. Kita tanya sendiri misalkan. Tapi misalkan tanya ke orang, did I see her bunnies yesterday? Misalkan enggak, no, you didn't. Nah, jadi nanti subjeknya ya mengikuti ya. Terus, did you tell me about philosophy last night? Did we talk? Did we walk together? Misalkan, yes, we did. Atau no, they didn't. Atau no, we didn't. Nah, he eats kebabs. Nah, itu juga contoh yang lainnya ya. Nah, terus kita coba latihan. Rose dan aku tinggal di villa hari libur lalu. Berarti bagaimana bahasa Inggrisnya? Rose and I stayed in the villa last holiday. Rose and I stayed in the villa last holiday. Rose and I itu sebagai subjeknya, stayed itu verb 2 dari stay. Terus in the villa last holiday sebagai keterangan. Terus Darius tidak memotong rumput itu. Berarti bahasa Inggrisnya apa? Darius didn't cut the grass. Nah, ini cut menarik. Kalau misalkan kita ubah ke form yang semula, yang afirmatif,
bukan negatif. Jadinya gimana? Apakah cut-nya berubah? Tidak, tetap cut. Jadi Darius cut the grass. Terus apa negatifnya yaitu Darius didn't cut the grass. Nah, sementara untuk integrasinya berarti did Darius cut the grass? Nah, terus contoh yang integratifnya saya ambil, apakah Pizza menangis malam tadi? Tadi bahasa Inggrisnya, did Pizza cry last night? Did Pizza cry last night? Yes, Pizza did. Yes, he did. Yes, no, he didn't. Itu ya. Itu dari simple past tense. Jadi simple past tense adalah suatu tenses yang digunakan untuk menunjukkan suatu maksud, di mana maksud itu sudah terjadi di masa lalu atau sudah terlewati. Terus dalam simple past tense itu dibagi menjadi dua, ada yang menggunakan nominal dan ada yang menggunakan verb. Dan yang untuk menggunakan verb itu ada dalam 3 bentuk. Yang pertama ada affirmative form, yaitu berarti subject verb 2, terus boleh ditambahkan objek atau keterangan yang lain. Terus untuk negatif adalah subject did not atau didn't plus verb 1. Bukan verb 2 lagi tapi verb 1. Nah, terus yang integratif berarti did, subject, verb 1, dan mungkin apabila dikasih objek ya boleh. Itu. Nah, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan ya kembali lagi, saya hanyalah manusia biasa. Mohon maaf tentunya atas kesalahan yang saya lakukan, misal kalau ada. Dan terima kasih misalkan dengan penjelasan saya ini memberikan suatu pencerahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.